Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang kriteria pemilihan media, mata kuliah media pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah menyaksikan video ini, mahasiswa mampu menganalisis kriteria pemilihan media dalam pembelajaran. Mengapa kita perlu tahu kriteria pemilihan media? Agar media yang digunakan dalam pembelajaran bisa memfasilitasi dan membantu siswa dalam pembelajaran secara efektif. Hal terpenting sebelum memilih media dalam pembelajaran adalah perlu dilakukannya analisis. Mengapa? Karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Kriteria pemilihan media dibagi menjadi dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Tapi, pertama-tama kita akan membahas tentang kriteria umum terlebih dahulu. Dalam kriteria umum, kesesuaian dibagi dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik, teori, gaya belajar. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan, waktu, dan fasilitas yang dirasakan oleh siswa atau oleh guru. Kesesuaian yang pertama adalah dengan tujuan pembelajaran. Perlu dikajinya suatu tujuan pembelajaran apa yang dicapai dalam program pembelajaran, sehingga bisa dianalisis apakah tujuan pembelajaran itu berdasarkan atas tujuan pembelajaran umum atau tujuan pembelajaran khusus. Selain dari TIU dan TIK, analisis ini juga bisa diarahkan kepada analisis yang berada dalam taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom, kita diarahkan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Dalam ketiga ranah ini, kita bisa memilih media yang sesuai dengan apa yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahan atau kajian apa yang ingin diajarkan pada program pembelajaran. Sehingga dalam kajian ini perlu dipertimbangkan apakah pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana atau sedalam mana yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang dirasa sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Hal selanjutnya adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu dengan cara mengkaji sifat-sifat atau ciri media yang akan digunakan, baik secara kuantitatif atau jumlah maupun kualitatif kualitas atau kebiasaan lain dari siswa. Selain itu, dalam pemilihan media perlu diperhatikan juga kemampuan awal dan kondisi fisik siswa antara yang satu dengan yang lain, agar tidak terjadi kesenjangan antara siswa yang satu dengan yang lain dalam penggunaan media dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih diharapkan bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media, namun karena sudah adanya teori yang bisa diuji validitasnya atau dipertanggungjawabkan keasliannya. Kesesuaian dengan teori dan pemilihan media bukan pula karena alasan selingan atau hiburan semata, melainkan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan gaya belajar. Kesesuaian dengan gaya belajar didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa itu sendiri. Menurut Bobby D. Porter dalam bukunya yaitu Quantum Learning, mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa yang bisa dikenali menjadi 3 gaya pembelajaran siswa. 3 gaya tersebut adalah gaya visual, yang kedua gaya auditori, dan juga gaya kinestetik. Gaya visual, siswa lebih suka melihat. Gaya auditori, siswa lebih suka mendengar. Dan gaya kinestetik, siswa lebih suka melakukan dibanding mendengar dan melihat. Selain itu, harus juga memperhatikan fasilitas, lingkungan, dan juga kesesuaian dengan waktu siswa atau kesesuaian dengan guru itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria khusus.
Apa saja kriteria khusus yang ada? Kriteria khusus dibagi menjadi akses, biaya, teknologi, interaksi, organisasi, dan novelty. Yang pertama, kita akan membahas tentang akses terlebih dahulu. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan tersebut tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Selanjutnya adalah interaksi. Media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya adalah kriteria khusus teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah digunakan. Kriteria selanjutnya adalah biaya. Media yang canggih biasanya relatif mahal, tetapi apabila guru pandai memanfaatkan objek untuk dijadikan media, maka biayanya akan relatif lebih murah. Kemudian, kriteria khusus organisasi. Pertimbangan yang juga penting adalah adanya dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau yayasan itu mendukung? Selanjutnya adalah kriteria khusus novelty. Kebaruan dari media yang Anda pilih harus menjadi pertimbangan karena media yang baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa dan bagi guru itu sendiri. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa, dan dengan menyaksikan video ini, kalian bisa tetap di rumah aja. Media ini dibuat untuk tugas mata kuliah PMPD oleh Yoga Ferdiansyah, Prodi Teknologi Pendidikan UNJ 2020.